لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي Bismillahirrahmanirrahim. Zakat fitrah diberikan pada keluarga sendiri. Ini sangat menarik pembahasan atau kajian kita kali ini. Zakat fitrah itu menjadi salah satu kewajiban ya, bagi wong Islam yang mampu. Nah, mampu di sini itu dilihat dari kelebihan dari kut atau makanan pokoknya ada seseorang untuk makan di hari raya dan malamnya, maka kelebihannya itu menjadi satu batasan kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ternyata zakat fitrah juga mempunyai fungsi itu meringankan beban fakir atau orang miskin. Karena itu zakat ini merupakan amalia atau sosial ya, di bidang sosial, amal sosial. Jadi di zakat fitrah ini menjadi suatu ibadah sosial yang salah satu fungsinya itu supaya dapat meringankan beban para fukara wal masakin, atau kalau memungkinkan semua asnaf yang ada di dalam surat atau ayat 60 itu, yang jumlahnya ada 8 asnaf itu kalau memungkinkan. Nah, sekarang bolehkah memberikan zakat fitrah itu kepada keluarga sendiri ya, dengan alasan bahwa keluarga kita sendiri itu ya termasuk fukara, termasuk miskin. Kita mengambil dari surat Al-Baqarah, itu ada di ayat 177. Situ ada dawuh Gusti Allah, firman Allah, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fil riqab. Nah, situ wa atal mala ala hubbihi zawil qurba, berikan harta yang kita cintai itu kepada keluarga, kerabat dekat yang mempunyai kekerabatan, dawil kurba, wal yatama pada pada yatim, wal masakin pada orang miskin, wal musabil dan seterusnya, kayak gitu. Maka dari ayat ini berarti dawil kurba ini di urutan yang pertama. Orang-orang yang mempunyai kekerabatan ini ada di urutan yang pertama untuk kita perhatikan kerabat kita. Ada lagi di ayat lain dalam surat Bani Israel ayat 26, itu ada firman Allah, wa atizal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabzira. Wa atizal qurba haqqahu, lagi-lagi zal qurba, orang yang mempunyai kerabatan itu didahulukan. Wa atizal qurba haqqahu, datangkan haknya ke kerabat, orang yang mempunyai kerabatan, berarti haknya keluarga. Wal miskin, baru miskin dan seterusnya. Begitu. Jadi dari ayat ini berarti ada sinyal kalau memberi zakat fitrah kepada keluarganya sendiri itu diperbolehkan, bahkan menjadi prioritas utama, diprioritaskan. Nah, tapi tentunya dengan syarat-syarat gitu. Seperti dalam kitab At-Tahdzib ya,
Dalam kitab At-Tahdzib itu menjelaskan mengenai nafkah. Nah, sini artinya zakat fitrah itu wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidaini liqali dan seterusnya. Terus sampai kepada ala annal aba tajibu alaihi nafaqatu murdi'i waladihi wa hadza dalilu wujubi nafaqatil waladi. Jadi pada kitab At-Tahdzib ini memberikan persyaratan zakat fitrah bisa diberikan kepada keluarga sendiri apabila keluarga yang akan mendapatkan zakat fitrah itu tidak termasuk orang yang berada dalam tanggungan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, tidak berada di dalam tanggungan orang yang mengeluarkan zakat, artinya tidak menjadi kewajiban bagi muzaki untuk menafkahi orang tersebut. Jadi syarat untuk diberikannya zakat fitrah kepada keluarga sendiri. Contohnya misalnya seorang ayah wajib menafkahi anaknya, seorang suami wajib menafkahi istrinya. Nah, maka anaknya dan istrinya tadi yang wajib dinafkahi itu tidak bisa menerima zakat dari ayah atau suami tadi yang mempunyai kewajiban menafkahi. Loh, gitu. Ala annal abba tajibu alaihi nafaqatu murdi'i waladihi, terhadap wanita yang menyusui anak kita itu wajib bagi kita untuk memberikan nafkah. Maka kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada perempuan yang menyusui anak kita, yaitu ibu atau orang lain. Nah, dan wa hadza dalilu wujubi nafaqatil walad. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang ayah juga wajib memberikan nafkah kepada anak. Maka anak tidak boleh menerima zakat fitrah dari orang tuanya atau ayahnya atau istri, dan istri tidak boleh menerima zakat fitrah dari suaminya. Nah, itu. Tapi di dalam pembahasan anak ini nanti ada kelanjutannya, ada lanjutan ya. Ada lagi di dalam kitab Al-Muhadzab fikih Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i, wala yajuzu daf'uha ila man talzamuhu nafaqatuhu minal aqarib wa zaujati min sahmil fuqara. Jadi wala yajuzu daf'uha, ora oli ngenakaken zakat fitrah ila man talzamuhu nafaqatuhu dina akan ning wong kang wajib dinafkahi oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, minal aqarib, bayarnya dari kerabat keluarga. Tidak boleh ya kepada orang yang masih wajib dinafkahi oleh muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Wazaujat, dan juga pada istri-istri, walaupun min syahmil fuqara, yaitu fakir. Tentunya dari arah kefakiran fuqara itu masuk dalam asnaf fakir gitu. Walaupun karena dia itu masih diberi nafkahnya ditanggung oleh muzaki tadi. Karena sungguhnya zakat itu kan ju'ila lil hajat, dijadikan itu kanggo memenuhi kebutuhan. Sedangkan kalau sudah dinafkahi berarti sudah cukup kebutuhannya. Kalau sudah cukup kebutuhannya maka tidak berhak lagi untuk menerima zakat fitrah. Kan begitu. Di dalam Fathul Mu'in ya. Tadi Al-Muhadzab itu halaman 175 juz 1. Kalau Tahdzib itu di halaman 100
73. Nah, kalau Fathul Mu'in ini itu di halaman 198 juz 2. Di halaman 198 di juz 2. Ai awaqaluhu binafaqati qarib. Nah, ini yang dimaksud menafkahi kerabat, keluarga. Ku ai wajibatin, wajib menafkahi. Yang wajib menafkahi itu siapa? Wahiyya nafaqatul asli li far'ihi, orang tua kepada anaknya. Itu wajib menafkahi. Wabil aksi, dan sebaliknya anak juga bisa jadi wajib menafkahi orang tua, tentunya dengan keadaan tertentu ya. Wa nafaqatuz zawj li zaujatihi, nafkahnya suami menafkahi suami li zaujatihi kepada istri suami itu wajib. Wa nafaqatuz zawj li zaujatihi, jadi wajib suami menafkahi istri, kan begitu. Wa kharaja biha an-nafaqatu ghairul wajibati, kecuali, nah ini kecuali kalau nafkahnya tidak wajib, ghairul wajibati. Nah, itu nanti boleh untuk muzaki memberikan zakat fitrahnya kepada saudaranya sendiri yang mempunyai kerabatan tadi, itu dengan catatan tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada mustahiknya. Nah, siapa di antaranya yang ghairul wajibati dalam nafkah ini? Kanafaqatil akhi ala ukhtihi, seperti saudara perempuan, itu zakat fitrahnya diberikan kepada saudara laki-lakinya. Kenapa? Karena nafkah saudara laki-laki kepada saudara perempuan itu tidak wajib, atau sebaliknya ya. Saudara perempuan ini tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada saudara laki-lakinya, gitu. Nah, maka itu boleh, dengan catatan tentunya al-faqro, dia termasuk orang fukoro atau miskin. Saudara laki-lakinya itu miskin, saudara laki-lakinya itu fakir misalnya, itu bisa, boleh diberikan. Bahkan masuk dalam ayatnya tadi itu, wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, prioritas utama. Nah, wa atizal kurba, terus ayat yang lainnya kan begitu juga, itu prioritas utama. Ada lagi di dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin ya, halaman 173. Ya juzu daf'u zakati, boleh memberikan zakat itu, lebih khusus pada pembahasan zakat fitrah ini, liwaladihi ning anake, maring anake, walad itu anak, kalau orang tua walid ya, liwaladihi ning anake al mukallafi kang wis ditaklif, wis dikenai kewajiban, berarti wis akil balik. Berarti kalau anak sobi, misalnya sobi, anak yang belum akil balik, ya itu beda, itu sudah tetap menjadi kewajiban orang tua untuk dinafkahi. Kalau anak yang al-mukallaf wis dikenai kewajiban, bisyarti idla talzamuhu, boleh diberikan zakat kepada anak yang sudah mukallaf dengan syarat dia tidak menjadi tanggungan, nafkahnya tidak menjadi tanggungan bagi muzakinya itu atau ayahnya itu. Idla talzamuhu nafaqatuhu, dengan syarat nafkahnya tidak menjadi tanggungan ayahnya. Nah, kalau masih menjadi tanggungan,
ya nanti tidak bisa menerima zakat fitrah, kan begitu hukumnya. Yang mafhum mukhalafahnya seperti itu. Wa in kana faqiran za'ailatin. Nah, itu tentu dengan syarat anak tadi itu fakir, kangelan. Wa kana yunfiqu alaihi tabarruan, untuk menafkahi dirinya, keluarganya itu kangelan. Bi khilafi man la yastaqilu bi nafsihi, berbeda dengan orang yang belum mandiri. Nah, kalau orang anak yang belum mandiri itu masih menjadi kewajiban ayahnya untuk menafkahi, maka tidak termasuk mustahik di sini, mustahik zakat. Kayak kasobiyin, kayak bocah cilik durung balik. Wa azizin anil kasbi, atau ya wis balik tapi durung mampu, durung mandiri tadi, masih lemah dalam bekerja, belum mampu kerja, termasuk bimarodin, bisa saja sebab sakitnya parah sehingga belum bisa kerja, itu menjadi kewajiban orang tua untuk menafkahi. Atau tidak bisa bekerja karena auzamanatin, penyakit merana, pelanga pelungu misalnya, membayangkan apa atau ada problem apa, kenang stres sehingga pelanga pelungu kon menggawe ora bisa. Kon masang bata malah dikeceki batae. Nah, itu menjadi tidak termasuk apes hingga menggawe, tidak mampu bekerja sebab pelanga pelungu, sebab kena penyakit stres atau merana. Awama tawa buta, tidak punya kemampuan, ya, atau cacat berarti, ya, cacat. Awama tawa cacat, ini semuanya menjadi nafkahnya itu menjadi tanggungan atau kewajiban bagi orang tuanya tadi. Walhasil tidak termasuk mustahik atau orang yang menerima zakat, tidak, karena nafkahnya masih menjadi kewajiban bagi orang tuanya. Fala yu'tihil munfiqu qat'an, enggak boleh menerima zakat sama sekali yang seperti itu. Jadi ada kriterianya, ada syaratnya, ya. Keluarga yang bisa menerima zakat fitrah itu yang kesimpulannya yang tidak menjadi tanggungan, atau keluarga sendiri atau kerabat sendiri yang bisa menerima zakat fitrah dari muzaki dengan syarat tidak, nafkahnya itu tidak menjadi kewajiban bagi muzaki. Ya, kira itu jelas. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. تخاف علي من خطري